sebelumnya saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Dan sebenarnya juga ini seharusnya kabar berita ini tuh tidak perlu diekspos. Kenapa? Karena kasihan almarhum ya. Ini berita sebenarnya sudah lewat. Kenapa harus diungkitnya sekarang? Gitu. Sebenarnya ini kasihan kepada almarhum, tapi tidak apa-apa demi untuk melihat kebenarannya aku akan ungkit ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf untuk keluarga besarnya almarhum ya. Mohon maaf lahir batin, momennya juga lagi lebaran. Barangkali ada salah kata atau perbuatan saya nanti ya. Ini hanya sekedar meluruskan saja. Saya akan meluruskan saja tentang berita yang beredar tentang isu apakah betul beliau ini diguna-guna. Sebenarnya aku sudah melihat tanda tersebut ya dari pertama kasus perceraiannya beliau itu, kalau aku lihat itu secara tidak logika ya. Artinya adalah dimana beliau ini, almarhum ini sudah pada saat itu kan statusnya masih istri ya. Cekcok dalam rumah tangga itu sudah wajar, dan juga aku lihat juga almarhum ini selama berumah tangga dengan sosok Kang Sule ini juga sudah lama dan sudah melewati berbagai macam ujian. Kenapa kok pada akhirnya juga gagal? Kalau menurut aku itu adalah sesuatu hal yang tidak wajar ya. Yang aku lihat adalah sesuatu hal yang tidak wajar yang terjadi, di mana ada sesosok lelaki ya yang memang sengaja tujuannya untuk memisahkan, karena sesuatu hal tersebut juga yang ada kaitannya tuh ya, ditutup ya mata dan hatinya karena memang sengaja dibikin ya. Memang sengaja dibikin. Kalau dibilang kena pelet, iya itu benar terjadi ya. Dan karena untuk apa sih sebenarnya ini adalah kaitannya adalah mengenai uang ya, harta benda. Tujuannya adalah di sini kebutuhan harta benda ya, dimana sesosok orang ketiga tersebut adalah tujuannya harta benda. Oh ini bisa nih gitu aku manfaatkan ya, karena di sini seperti ular ya, artinya ular ini adalah pura-pura baik tapi di belakang dia punya maksud tertentu. Lalu bagaimana sih dengan si sosok laki-laki ini seperti teganya melakukan hal itu? Kalau aku lihat di sini ada motifnya ya, motifnya itu tadi ya, karena uang tadi ya, kekayaan. Yang dia incar adalah bukan orangnya tapi kekayaan. Dan juga di sini adalah ada rasa kecewa dulu, karena aku lihat di sini hubungan beliau ini sebenarnya dulu sempat terjalin hubungan antara almarhum dan beliau, sosok orang ketiga ini, dan tidak sempat kesampaian ya, tidak kesampaian. Di sini juga ada motifnya, ada rasa kayak balas dendam juga ya, dan juga itu sekarang dia lebih sukses, jadi aku harus bisa mengendalikan dia dan kepentingannya. Sudah kebetulan dia juga sekarang sukses seperti itu ya. Jadi motifnya adalah money, uang ya. Sebenarnya kondisi laki-laki bagaimana setelah anak-anaknya bertindak? Si Rizky Febian kan memang meninggal harta benda juga, bahwasannya harta benda itu kan masih ada anak-anaknya. Apakah mungkin merasa mencekam saat ini setelah Rizky Febian akan bicara di podcast waktu? Merasa ketakutan, merasa tertekan, iya. Karena ini adalah sebenarnya kan dibilangnya tuh rahasia terbesarnya beliau ya, dimana rahasia terbesarnya beliau dan sekarang terungkap. Biar bagaimanapun sepandai-pandainya ya, tupai mengumpatkan istilahnya itu apa sih, sepandai-pandainya kucing itu mengumpatkan kebusukannya pasti akan tercium juga, seperti itu ya. Jadi istilahnya seperti itu, pasti akan terungkap. Sejahat-jahatnya manusia menutupi kejahatannya pasti akan tercium juga ya. Dan di sini nampak tentang akan adanya harta gono gini ya, yang lagi digugat ya di sini ya.
sudah pasti dia juga sekarang sedang yang namanya melakukan proteksi, ya, proteksi. Dia sedang mengatur strategi bagaimana caranya harta gonogini ini supaya bisa terbagi dua, dan akan ada, aku lihat sih di sini kalau dari kartu ini adalah ngumpetin ya, artinya sebagian dari itu pasti akan supaya ditutup-tutupin. Misalnya harta itu harusnya 100, mungkin yang akan ditampilkan, oh enggak, saya cuma 25. Dia sekarang sedang seperti itu, kasak kusuk sedang menyembunyikan sesuatu, rencana besar yang artinya dia tidak jujur ya gitu. Jadi dia sedikit berat ya, kalau untuk yang namanya harta itu berat, dan dia kuat sekali. Dia akan menghimpun kekuatan dalam diri dia supaya menguasai semuanya dengan berbagai macam trik dan cara. Apakah si laki-laki ini menggunakan ilmu gaib atau memang mempunyai ide yang gaib? Jelas kalau sudah dia bisa istilahnya dia bisa mematahkan ya seorang kebahagiaan rumah tangga aja dia patahkan ya, apalagi hal yang sudah nyata sekarang yang sudah dia miliki untuk bisa diserahkan kembali, itu yang jelas dia tidak akan membiarkan itu terjadi, dan otomatis dia akan mencari proteksi yang akan lebih kuat lagi agar untuk menyelamatkan apa yang dia punya saat ini ya. Pasti dia akan melakukan proteksi dengan berbagai macam cara. Aku lihat ada seorang wanita, ada juga kakek-kakek, ada juga di sini juga seorang bersorban, kemudian juga lumayan banyak ya. Aku lihat lumayan full proteksinya tuh ya. Tapi pada dasarnya nanti juga dia akan terjatuh juga, karena segala macam kebusukan atau yang bersifat adalah kejahatan pasti akan jatuh juga ya, karena Allah juga tidak akan pernah membiarkan orang tersebut berbuat zolim. Tapi endingnya tuh bakal kayak gimana nih? Tentang perebutan harta goni gini ya, coba kita lihat endingnya. Walaupun agak sedikit sulit, akan terjadi perdebatan hebat, pertikaian hebat ya. Di sini agak sulit, alot ya pasti, karena ini juga sudah lama, kenapa baru diungkapnya sekarang? Itu yang paling menyulitkan itu ya. Artinya mau bagaimanapun ini diperdebatkan sudah terlalu lama dan sudah sangat sulit, dan juga mungkin sudah tidak akan terdeteksi lagi, itu dia. Karena tadi kepintaran kepiawaiannya seorang ketiga ini menyembunyikan menyembunyikan semuanya tuh kan, dia sembunyikan semuanya. Jadi ketika nanti ini, oh saya tidak punya apa-apa, seperti itu, akan terjadi yang namanya perdebatan hebat, perbincangan hebat ya, dan pada akhirnya akan ada pembagian harta gonogini, tapi nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tadi sudah terlalu lama dan sangat piawai ya, seorang ketiga ini sangat lihai untuk menyembunyikan semua, sudah berbentuk aset dan sudah dibagi-bagikan, bahkan aset ini bukan ke keluarga ya, artinya kepada orang lain juga. Akan sangat sulit, walaupun dapat tapi tidak seberapa, tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi ya soal mimpi, jadi beberapa kali mimpi setelah ibu meninggal itu kayak dikasih apa ya, tanda-tanda bahwasanya si ibu ini meninggal tapi memang tidak meninggal karena umurnya itu. Iya, memang kan kerinci. santet maksudnya. Itu betul sih, kalau aku bisa ngerasain seperti yang aku bilang, kalau sosok yang orang ketiga ini agak lumayan, aku bilang sih agak lumayan culas ya. Artinya adalah dia itu tadi karena motifnya ada dendam masa lalu ya, sehingga dendam masa lalu bukan pure cinta. Artinya masa dulu pernah almarhum ini mengecewakan sesosok pihak ketiga ini ya, sehingga di sini dendam kesumat, sehingga dia akan melakukan apapun untuk bisa menguasai almarhum ya, sampai dengan menguasai, terutama pada akhirnya yang tadinya cinta bisa berubah menjadi benci dan dendam. Pada akhirnya apapun yang dia miliki harus bisa dia milikin ya. Dan memang kalau aku lihat secara kematiannya itu sangat tidak wajar ya, sangat tidak wajar, dan rohnya itu pun artinya tidak pada tempatnya sebenarnya.
Terus si almarhum ini tahu nggak sih bahwa dirinya ini tuh berbeda gitu. Kok saya bisa seperti ini ya? Kenapa? Gitu kayak mempertanyakan diri sendiri. Kok gue bisa mau sama nih orang? Karena memang di akhir hayatnya ini si ibu ini tuh bilang ke dia kayak, mama benar Tuhan. Apakah memang udah merasakannya bahwa dirinya akan nggak ada di dunia aja? Seseorang yang terkena ilmu santet, dia akan merasakan tubuhnya beda. Artinya seseorang yang terkena ilmu santet biasanya tuh dia akan bisa membedakan sakit yang sesungguhnya dan sakit yang tidak lazim, ya. Kalau aku lihat di sini sangat kencang memang dari awal dia menikah aja dia sudah mengalami, cuman dia tidak dirasakan, dibutakan oleh rasa cinta karena itu tadi. Karena yang dilakukan adalah bukan hal yang wajar. Artinya dengan pelet kan akhirnya membutakan mata hati dan pikiran normal kita, ya. Nah, di sini sudah tertutup, kemudian masuklah yang namanya, karena tinggal satu rumah, mau gak mau kan masuk ya, lewat makanan, minuman, dan juga ketika tidur. Ini sudah masuk dari berbagai macam segmen dan segi, ya, segi bidang, ya. Artinya bukan hanya lewat makanan, minuman, tapi juga ketika di alam bawah sadar dia juga sudah dipengaruhi oleh ya, makhluk jahat. Ini ilmunya lebih kepada hitam. Jadi kepada ilmu hitam. Jadi kalau ketika seseorang kena santet, ketika dia sudah merasakan tubuhnya, karena gini, ketika orang kena santet itu pasti ketika sudah lama tubuhnya tuh akan semakin terasa berat, bahkan sakitnya pun dia akan merasakan sakitnya itu tidak wajar, bahkan dia akan merasakan, oh kok ini kayaknya sakit aku tuh tidak wajar. Artinya di sini ada tubuh yang bereaksi, karena pada dasarnya manusia juga memiliki proteksi dalam tubuhnya. Tapi ketika kita diserang dengan hal yang gaib dan di situ kurang ibadah kita, otomatis akan bereaksi dan tubuh kita tuh akan bereaksi ya kepada hal negatif tersebut, sehingga secara tidak langsung alam bawah sadar dia akan bicara, ini tidak lazim, ini adalah sesuatu hal yang tidak sebenarnya. Artinya sakit aku bukan sakit yang wajar. Kita akan bisa bedakan sakit yang wajar dan tidak wajar lewat apa yang dirasakan oleh tubuh kita, bereaksi seperti apa reaksi tubuh kita. Nah, yang aku rasakan dari seorang almarhum ini adalah ketika dia sudah menyadarin itu, oh iya, berarti umur aku sudah sekian. Biasanya orang yang terkena santet itu akan bisa menghitung kapan waktunya dia akan pergi dan sampai seberapa lama umur aku di sini. Nah, itu tadi. Pengaruhnya adalah dia hanya akan bercerita kepada orang-orang terdekat dia dan dia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada orang lain. Karena itu tadi, dia merasa terikat. Karena pelet tadi, jadi dia merasa terikat. Karena aku lihat di sini jiwa dia sudah terikat, sudah diikat. Jadi dia susah lepas, bahkan dia tidak bisa ngomong, sudah tidak bisa bicara. Bahkan bukan hanya hati, pikiran, tenggorokan dia pun diikat. Makanya ketika seseorang kena santet biasanya dia hanya banyak diam, ngeblank, dan pandangannya tuh kosong. Dan ketika dia merasakan kesakitan yang hebat, dia baru akan teriak. Dan itulah biasanya di klimaks sakitnya, di klimaks ujung dari akhir hayatnya dia. Ini kita sadar nggak sih bahwa ada sempat kecemburuan terhadap Kang Sule itu sendiri, kayak ya gimana gitu. Itu sempat sadar nggak sih? Sadar. Justru ketika itu tadi, seseorang yang terkena santet, ketika di penghujung akhir hayatnya dia tuh pasti akan di posisinya adalah posisi sadar, ya. Oh iya, sadar umur aku tidak akan lama lagi, dan dia pasti akan cemburu, pasti manusiawi, karena di sini posisinya dia adalah pernikahan dia adalah pernikahan yang tidak wajar. Otomatis secara di bawah kesadaran dia, ketika dia sadar, otomatis lah, siapa sih yang mau melihat orang yang kita sayang dan kita cintai, apalagi sudah hidup bertahun-tahun hidup bersama, mengarungi bahtera rumah tangga dari yang tidak enak sampai enak gitu kan. Itu kan susah banget dilupakan kan gitu. Dan di situ hanya demi itu tadi, ketika dia memutuskan untuk bercerai, dan di situ juga dia juga dengan tidak sadar mengungkapkan pengen bercerai, dan ketika bercerai dengan tidak pernikahan yang tidak lazim, otomatis ketika dia mau meninggal biasanya Allah kan akan memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada orang tersebut, ditunjukkan ini loh yang sebenarnya
almarhum ini sadar ketika di penghujung akhir hidupnya apa yang terjadi kepada dia. Kenapa tidak diungkapkan ketika beliau pada masa sehat? Karena itu tadi ilmu peletnya, jadi diikat oleh ilmu pelet tersebut sehingga dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati dia dan pikiran dia. Jadi tidak sadar seperti itu. Tapi sekarang udah nggak ada, akan ada serangan nggak sih kepada keluarga kayak si Feby sendiri? Pasti aku lihat akan sangat, apalagi ini udah diungkap ya. Mudah-mudahan aku juga nggak dicari. Mudah-mudahan aku nggak dicari ya pemirsa. Ya, kita lihat di sini. Pilihan bupati, sareng wakil bupati, ada kobaran api dan di sini diikuti oleh sosok pelindung. Artinya di sini sesosok yang kuat ya, pelindung dia. Dimana dengan adanya isu tersebut otomatis akan adanya ya Allahu alam yang namanya bola api pasti sudah akan datang ke sana. Bukan hanya bola api, pasti akan ada banyak teror-teror lainnya. Karena ini tadi terungkapnya rahasia yang sangat tertutup rapat dan kemudian diungkap kembali. Dan pada akhirnya ya banyak sekali serangan yang akan datang kepada Cicak aja sampai seperti itu. Artinya ini suatu pertanda ya akan banyak serangan kepada keluarga Kang Sule ke depannya. Pesan kepada keluarganya Kang Sule, aku hanya berpesan kepada beliau, perbanyaklah ibadahnya, diperbaikin lagi, perbanyak sholawat ya. Apapun itu keadaannya sudah, artinya kasihan almarhum, kalau bisa tidak usah diperpanjang lagi, anggap saja itu untuk sedekah ya. Artinya sambil ngebuang gitu, karena kan ketika kita ikhlas dengan apa yang kita kehilangan, insya Allah akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke yang berlimpah lagi rezeki kita. Tidak hanya rezeki tapi juga pekerjaan kita akan dipermudah daripada kita mempersoalkan artinya harta gunung gini yang juga menurut aku ketika diungkap juga kasihan juga almarhum. Ya, ini juga suatu pertanda sudah 2 kali cicak bunyi. Dan artinya di sini lebih baik mengikhlaskan daripada beribut-ribut juga tidak baik, dan juga sudah lebih baik kita lihat ke depan kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita ikhlas akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang berlimpah-limpah ganda daripada mempeributkan segala sesuatu hal yang sudah lama dan juga apa ya, menurut aku sudah expired sih ya, sudah lama ya, dan juga kasihan kepada almarhum, dimana almarhum lebih baik fokus kepada almarhum, banyak-banyak apa ya, mendoakan almarhum aja untuk keluarga besarnya Kang Sule ya. Kasihan karena almarhum saat ini juga sejujurnya belum tenang ya. Insya Allah dia di sana juga menantikan namanya doa-doa suci yang lebih ini lagi untuk keluarga besarnya beliau, dan juga untuk sosok yang pihak ketiga tersebut. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Apapun itu kesalahan kita, sebaiknya kita sebagai manusia untuk bertaubat ya. Ada baiknya kalau untuk bertaubat agar kedepannya hidup kita lebih berkah lagi, dan sudahi yang namanya apa tadi, dendam itu tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Menang jadi arang, kalah pun akan jadi arang. Jadi lebih baik kita perbaiki diri kita, bertaubat dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saran saya kepada kedua belah pihak, dan mari kita doakan almarhum agar jasadnya tenang ya, karena ketika ini diungkit-ungkit lagi niscaya beliau tidak akan pernah tenang di alam sana. Kasihan. Lebih baik kita berdamai supaya almarhum juga tenang ya. Banyak doakan almarhum agar almarhum juga tenang di sana. Itu aja. Assalamualaikum.